Baik, sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Pak. Baik. Jadi, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi, pada pagi ini kita akan masuk ke materi konsep sistem koordinat dan macam-macam azimut. Jadi, pada prinsipnya, ketika kita akan melaksanakan pengukuran di lapangan, kita harus tujuan kita kan adalah menentukan posisi suatu titik-titik di lapangan. Posisi titik-titik di lapangan itu akan dapat kita ketahui kalau kita memahami terkait sistem koordinat apa yang kita gunakan. Contohnya, yang pada minggu kemarin ya, kita sudah mencontohkan bagaimana menentukan posisi seorang yang ada di pelabuhan Batam Center dari Politeknik di Batam. Dan kemarin sudah dijelaskan dengan menggunakan beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah acuannya dari Poltek ya, kemudian arahnya menggunakan arah mata angin dan jarak-jaraknya, sehingga kita bisa menentukan posisi suatu titik di suatu wilayah ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang macam-macam azimut. Minggu kemarin juga ada mahasiswa yang bilang, Pak, nanti kita mempelajari azimut. Iya, karena azimut itu merupakan aspek penting dalam pengukuran survei terestrius datar. Kaitannya adalah terhadap penentuan posisi berdasarkan arah acuannya. Oke. Ini saya approve dulu, teman-teman yang masih join masih bisa ya. Jadi, data pengukuran pada survei terestrius itu ada apa saja? Jadi, yang pertama adalah arah atau azimut. Jadi, arah atau azimut itu menentukan di mana posisi seseorang berdasarkan dari orientasi arah utara. Nah, jadi, orientasi arah utara itu sebagai acuan 0 derajat. Misalkan ya, siapa ya? Taro ya. Taro ingin melihat di mana keberadaan Gloria. Dan Gloria itu berada di samping sebelah kanan. Nah, kemudian teman yang lain bilang, taruh di mana posisi Gloria? Oh, posisi Gloria itu ada di sebelah kanan saya. Sementara saya itu menghadap ke arah utara. Berarti berapa azimutnya? Azimutnya adalah sebesar 90 derajat. Karena arah utara itu sebagai 0 derajatnya. Dan untuk mengindikasikan arah Gloria yang di sebelah kanan taruh, yang dia berada di sebelah timur, kita harus berputar sebesar 90 derajat dari arah utara. Nah, jadi dengan azimut ini kita bisa menentukan orientasi arah. Kemudian data ukuran yang berikutnya adalah ukuran jarak. Jadi berapa jarak antara Taro dan Gloria? Nah, untuk menentukan posisi Gloria itu seberapa jauh dari Taro, itu kita bisa melakukan pengukuran jarak. Oh, jarak antara Taro dan Gloria itu adalah 2 meter. Sehingga dengan acuan arah dan jarak kita bisa menentukan posisi Gloria. Posisinya di mana dari Taro yang menghadap ke utara? Oh, posisinya adalah 90 derajat, azimutnya dan 2 meter jaraknya. Sehingga kita mendapatkan posisi dari si Gloria tersebut. Kemudian data ukuran apa saja yang diukur adalah beda tinggi. Jadi posisi dari Gloria sudah ketemu nih, yaitu 2 meter dan 90 derajat dari arah utara. Kemudian apakah Taro dan Gloria itu duduk pada satu bangku yang sama? Berarti kan kita harus menghitung beda tingginya nih. Misalnya Taro duduk di lantai, kemudian Gloria duduk di bangku. Berarti kan ada perbedaan tinggi. Nah, oleh karena itu kita ukur tuh berapa beda tingginya. Sehingga posisi Gloria itu akan relatif terhadap Taro. Kemudian yang keempat adalah sudut. Sudut itu meliputi sudut horizontal dan vertikal. Sudut horizontal adalah sudut yang berada pada bidang horizontal, sedangkan sudut vertikal itu adalah sudut yang berada pada bidang vertikal. Jadi di sini kita akan mempelajari term-term tersebut satu demi satu ya. Seperti biasa saya upload dulu siswa yang masuk. Ini mahasiswa kok banyak yang telat ya?
hujan ya, jadi semangat untuk bangunnya agak sedikit berkurang ya. Di sini ketua kelompok 1 siapa ya? Ketua kelas A. Pateh bukan ya? Pateh ya? Kelompok ketua kelas B, Fauzan Armen ya. Lupa kalau Pateh itu kelas malam ya. Fauzan Armen kelas A, kalau kelas B itu Gloria ya. Baik, di sini sudut adalah suatu daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang mempunyai titik pangkal yang sama. Ini adalah sumber yang diambil dari Umaryono tahun 86. Atau secara definitif, sudut itu adalah selisih antara dua buah arah. Nah, ini kembali lagi ke analogi yang tadi ya, taruh dengan Gloria ya. Berapa sudut yang terbentuk antara taruh dan Gloria? Nah, kita harus menentukan dua arah dulu. Arah pertama saya menentukan 0 derajat arah utara. Kemudian arah yang kedua adalah 90 derajat dari arah utara ke arah Gloria. Berarti berapa sudut yang terbentuk? Nah, di sini definisinya adalah selisih antara dua buah arah. Sehingga kita mendapatkan berapa sudut antara arah utara ke arah timur ya. Itu adalah sebesar 90 derajat. Karena ini adalah selisih, didapat selisih. Sudut-sudut yang diukur dalam pengukuran tanah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sudut horizontal, merupakan pengukuran dasar untuk penentuan sudut arah dan azimut, dan sudut vertikal yang merupakan sudut yang diukur dari zenit sampai ke garis bidik teodolit untuk menentukan nilai ketinggian atau elevasi suatu titik terhadap titik yang lain. Jadi itu kegunaannya. Masing-masing sudut horizontal itu digunakan untuk azimut. Jadi azimut itu masuk ke dalam bagian sudut horizontal. Kalau sudut vertikal itu nanti fungsinya untuk melakukan penentuan atau pengukuran ketinggian atau elevasi. Berkaitan dengan sudut vertikal, kita akan mengenal yang namanya sudut zenit. Sudut zenit adalah suatu sudut vertikal, di mana garis acuannya adalah garis yang mengarah ke atas atau zenit, sehingga didefinisikan sebagai sudut vertikal yang dimulai dari arah atas, bergerak searah jarum jam dengan arah yang bersangkutan. Misalnya, ketika kita ingin melakukan pengukuran, nah, jadi kita sudah masuk ke analogi ke pengukuran ya. Ada suatu medan tanah yang digambarkan dengan warna hijau. Kemudian ada permukaan air laut ya sebagai datum referensi. Antara dua buah titik berdiri alat dengan titik target, itu akan diukur ketinggiannya. Berapa beda tingginya? Dalam pengukuran beda tinggi antara dua buah titik ini, diperlukan dua data utama, yaitu sudut vertikal, yaitu dari sudut zenit, dan jarak antara dua buah titik. Baik bisa dihitung nanti menggunakan jarak miring atau jarak datar. Apa itu jarak miring dan jarak datar? Itu nanti saya akan jelaskan. Sudut vertikal itu ada dua. Yang pertama adalah sudut zenit. Sudut zenit itu adalah sudut yang dibentuk dari orientasinya itu adalah arah ke atas. 0 derajatnya itu arah tegak ke atas. Searah dengan gravitasi bumi. Kemudian, dia akan bergerak searah jarum jam. Besarnya sudut yang terbentuk searah jarum jam ini dinamakan adalah nilai zenitnya. Jadi kalau misal, Pak, berapa sih Pak nilai zenit kalau teropongnya itu mendatar? Mendatar itu kalau apa ya? Datar gitu ya. Sudut zenit yang terbentuk ketika teropong itu mendatar atau arah bidikannya itu mendatar seperti ini, itu adalah 90 derajat. Karena 0 sampai ke mendatar ini adalah besar 90 derajat. Approve dulu ya. Ini batas terakhir ya, saya approve ya. Jadi kayaknya cuma 16 mahasiswa saja. Ini ada hanya 16 mahasiswa aja ya dari 2 kelas ya. Nah, Bapak ini sudah melebihi ya 15 menit, saya kira sudah cukup, nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang lain bisa melihat lewat YouTube.
Berikutnya adalah jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Alat ukur jarak langsung seperti pita ukur, langkah, alat ukur, jarak elektronik, dan lain-lain. Sedangkan pengukuran jarak tidak langsung dengan menggunakan metode taksimetri, metode trigonometri, dan lain-lain. Jadi jarak itu adalah panjangan terpendek antara dua buah titik. Jadi misalnya Anda ingin, misalnya dari Politeknik nih, mau menuju Nakuyahil gitu. Berapa jaraknya, kemudian Anda menghitung jaraknya lewat Google Maps, itu sebenarnya bukan definisi sebenarnya dari jarak ya. Karena jarak ini adalah panjangan terpendek antara dua buah titik di atas permukaan bumi. Sehingga yang diukur itu adalah dari Poltek diambil garis lurus sampai ke Nakuyahil. Tapi kalau Anda mendapatkan informasi dari Google Maps, itu adalah jarak Poltek ke Nakuyahil berdasarkan lintasan jalannya. Nah, itu yang adalah dua definisi yang harus rekan-rekan perhatikan. Nah, selanjutnya ini adalah azimut. Kita kembali ke pengertian azimut atau pengukuran sudut ya, salah satu pengukuran sudut horizontal. Azimut adalah sudut mendatar yang dihitung dari arah utara searah jarum jam sampai ke arah yang dimaksud. Nah, ini seperti yang tadi ya, dianalogikan untuk yang kasusnya Taro ya. Kemudian setiap garis memiliki dua azimut berbeda 180 derajat, yaitu azimut muka atau front azimut dan azimut belakang atau back azimut. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua titik, titik A dan titik B. Ketika kita ingin melakukan perhitungan azimut dari titik A ke B, itu kita perlu menghitung berapa sih azimutnya. Azimut dari A ke B itu adalah disebut sebagai azimut muka. Misalnya azimut A ke B itu adalah 45 derajat. Kemudian berapa azimut belakangnya? Azimut belakang B ke A itu dapat dihitung dengan cara azimut muka yang tadi sebesar 45 derajat ditambah setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu adalah nilainya 180 derajat. Sehingga di sini 45 ditambah 180 derajat ketemunya adalah 225 derajat. Sehingga azimut B ke A itu sebesar 225 derajat. Nah, terus lagi terakhir ya. Kalau kita membahas sudut, berarti kita juga perlu memperhatikan beberapa satuan-satuan sudut ya. Jadi setiap pengukuran itu kita perlu mengetahui satuan-satuan apa yang digunakan. Oke, yang pertama adalah seksagesimal atau derajat. Dalam satuan seksagesimal, satu lingkaran dibagi menjadi 360 derajat. Satu derajat itu nilainya adalah 60 menit, dan setiap 1 menit itu nilainya adalah 60 detik atau 60 second. Derajat disimbolkan dengan pangkat 0 ya, seperti ini ya. Kemudian kalau menit itu disimbolkan dengan pangkat petik 1. Kalau second atau detik disimbolkan dengan pangkat petik 2. Kemudian jika satuan sudut itu dimasukkan dalam satuan sentisimal atau dalam grid, maka dalam satuan sentisimal, satu lingkaran dibagi menjadi 400 grid atau grid. Yang nilainya adalah 400, pangkat disimbolkan dengan pangkat G, grid ya. Di mana satu grid itu nilainya setara dengan 10 desigrid, kemudian 1 desigrid itu setara dengan 100 centigrade, dan 1 centigrade itu setara dengan 100 miligrid. Kemudian ada juga yang dalam satuan radian. Dalam satuan radian, satu lingkaran dibagi menjadi 2 pi radian. Simbol radian dinyatakan dengan pi. Maaf, 2 pi radian. Simbol radian dinyatakan dengan simbol rho ya. Nah, simbol rho. Huruf Latin yang bentuknya seperti huruf P. Ini adalah beberapa ilustrasi konversi satuan-satuan sudut ya.
ketiga sistem satuan tersebut dapat dikonversikan satu sama lain karena satu lingkaran itu nilainya sama atau setara. Kalau dalam hexadesimal, nah, kita lihat lagi ya, hexadesimal itu nilainya adalah 360 derajat. Kalau sentisimal itu adalah nilainya 400 grade. Dalam radian itu nilainya adalah 22 pi radian. Nah, kalau kita lihat beberapa contoh soal ya. Misalnya ini ada soal ya, yang mungkin nanti Anda jumpai ketika ujian ya. Nah, saya minum dulu. Anda disuruh untuk melakukan konversi dari derajat ke grid. Misalnya, diketahui satuan sudut dalam derajat nilainya adalah 45 derajat, 45 menit, 35 detik. Berapa jika dikonversikan ke dalam satuan sentisimal atau grid? Maka, kita bagi dulu nilai derajat yang akan kita cari itu dengan satu lingkaran penuh pada satuan heksadesimal. Misalnya di sini diketahui 45 derajat, 45 menit, 35 detik. Dibagi 360 derajat yang merupakan jumlah total sudut dalam satu lingkaran penuh pada satuan heksadesimal. Kemudian dikalikan jumlah total sudut pada satu lingkaran penuh pada satuan grid atau sentisimal, di mana satu lingkaran penuh itu nilainya adalah 400 grade. Sehingga kita hitung saja. Di sini, makanya minggu kemarin kan saya sudah menyuruh teman-teman untuk menggunakan kalkulator saintifik ya. Tapi kalau misalkan Pak, apakah bisa penyelesaian ini diselesaikan dengan menggunakan perhitungan lebih lama? Karena apa? Karena kita harus konversikan nih untuk setiap satuan menit dan detiknya. Setiap satuan menit itu dikonversikan dalam satuan derajat. Sehingga kalau 45 menit itu harus dibagi 60 nilai 60 ya, karena dalam satu derajat itu nilainya adalah 60 menit. Sehingga 45 per 60 kemudian ditambah ini satuan detik juga harus dikonversikan ke dalam satuan derajat, di mana satu derajat itu sama dengan 60 menit dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga satu derajat itu setara dengan 3.600 detik. Sehingga di sini 35 detik ini dibagi dengan 3.600. Kemudian dibagi yang tadi nilai satu lingkaran penuh 360 derajat pada satuan heksadesimal, kemudian dikalikan dengan 400 grade. Ketemunya adalah 50,844138. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam satuan derajat desimal, derajat ketemunya adalah 50 derajat. Kalau kita jadikan dalam satuan grade, itu ketemunya adalah 50 grade, 84 sentisimal menit, dan 41,358 sentisimal detik. Nah, jadi ketemulah hasil konversi dalam satuan grade. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin melakukan konversi dari derajat ke radian? Sama, konsepnya sama. Jadi berapa nilai sudut yang ingin kita konversi dibagi dengan nilai satu lingkaran penuh pada sistem satuan sudut saat ini. Jadi heksadesimal itu di sini satu lingkaran masih 360 dikali berapa besarnya nilai sudut dalam satuan radian pada satu lingkaran penuhnya. Jadi satu lingkaran penuh pada satuan radian kan 2pi ya. Jadi di sini kalikan 2pi. Sama, kita konversikan menit dan detiknya dibagi 360 derajat dikali 2pi. Ketemunya berapa? Ketemunya adalah 1,376358025 radian. Nah, pi ini
umumnya kita kenal dengan nilai konstanta P ini umumnya kita kenal dengan nilai 3,14 ya, atau 22 bagi 7 ya. Tapi kalau nanti menggunakan kalkulator saintifik, nanti kita tidak menggunakan 22 per 7 lagi, tapi dikalikan dengan simbol P yang ada di kalkulator saintifik. Kemudian ini juga sama, konversi dari grid ke derajat. Konsepnya yang harus Anda ingat, di sini Anda tidak perlu menghafal rumusnya. Konsepnya adalah ketika kita membolak-balikkan konversi dari satu sistem satuan sudut ke sistem satuan sudut yang lain, maka kita harus tahu kuncinya apa. Kuncinya adalah berapa sih besar sudut satu lingkaran penuh pada setiap sistem satuan sudut. Misalnya grid itu kan 400, derajat itu 360, kalau radian itu kan 2pi ya. Sehingga kalau kita konversi mau dari grid menjadi radian, maka kita harus tahu berapa satu lingkaran penuh pada sistem satuan sudut grid. Sehingga misalnya diketahui ingin dicari nilai sudut dalam satuan grid sebesar 104 grid 58 cm menit dan 77,75 cm second, itu akan dikonversikan dalam satuan derajat, maka itu harus dibagi 400 grid dulu, kalikan 360 derajat. Kemudian perbedaannya adalah ketika kita ingin melakukan konversi dalam satuan sentesimal menit dan sentesimal second, itu kita harus konversikan berdasarkan nilainya. Kita ketahui bahwa 1 sentesimal menit itu 1 sentesimal grid itu setara dengan 100 sentesimal menit. Kemudian 1 sentesimal menit itu setara dengan 100 sentesimal second. Sehingga ketika kita ingin mengkonversikan 1 sentesimal menit menjadi sentesimal grid itu harus dibagi 100. Sedangkan ingin mengkonversikan 1 sentesimal second menjadi 1 sentesimal grid, maka harus dibagi dengan 100 kali 100 atau 10.000. Nah, sehingga hasilnya ini nanti dibagi 400 grid dikalikan 360 derajat. Ketemunya derajat desimalnya adalah 94,1289975. Pak, bagaimana kalau kita konversikan derajat desimal ini menjadi derajat menit detik? Nah, kalau dalam menggunakan kalkulator saintifik, Anda tinggal melakukan penekanan pada tombol derajat menit detik. Jadi kalau nanti Anda bisa lihat di kalkulator saintifik, nah, saya mungkin langsung ilustrasikan ya. Nah, kelihatan ya. Ini saya demi ya, karena sudah telat ya. Nah, kembali ke kasus ini ya. Bagaimana kita mengonversi derajat desimal 94,1289975 menjadi desimal, derajat menit detik seperti yang ada di bawah. Kita bisa melakukan perhitungan konvensional seperti ini. Namun kalau menggunakan kalkulator saintifik, kita tinggal menekan tombol ini. Jadi kan ada derajat, ada menit, ada detik. Jadi ketika kita klik ini, kita bisa merubah satuan derajat dalam desimal degree menjadi derajat menit detik atau sebaliknya. Derajat menit detik menjadi desimal degree. Nah, kalau menghitung konvensional bisa juga. Jadi dari 94,1289975
itu 94 itu adalah derajat ya, sehingga sisanya itu adalah 0,1289975. Kemudian nilai sisa desimal dari 94, sekian derajat tadi itu dikalikan 60. 60 ini pengali apa? Pengali untuk mendapatkan nilai menitnya. Sehingga ketika kita kalikan 0, sekian ini dikalikan dengan 60, maka ketemunya adalah 7,73986. 7 itu kita ambil sebagai nilai menit, sisa desimalnya adalah 0,73985. Kemudian dikalikan 60 lagi. Dikalikan 60 itu untuk apa? Karena ini kan satuan menit ya. Sisa desimalnya ini akan kita cari berapa dalam nilainya dalam satuan detik. Sehingga dikalikan 60 karena 1 menit itu setara dengan 60 detik. Sehingga hasilnya adalah 44,391. Hasil akhirnya adalah 94 derajat, 7 menit, 44,391 detik. Nah, ini konversi untuk grid keradian juga konsepnya sama ya. Jadi gridnya itu kan 400 ya, dalam satu lingkaran penuh dikali 2pi. Ya, nilainya berapa dibagi 400, satu lingkaran penuh pada satuan sentisimal atau grid dikalikan dengan satu lingkaran penuh dalam satuan radian atau 2pi. Temunya adalah 1,89013. Atau dengan perhitungan sebagai berikut, 2pi sama dengan 360 derajat sama dengan 400 grid, maka kita bisa mendapatkan beberapa nilai atau konstanta ya. Kalau 1 derajat itu setara dengan 1,111 grid. Kemudian 1 menit itu setara dengan 1,85185 cm menit, dan 1 detik itu setara dengan 3,08641975 sentisimal second. Dan ini juga ada beberapa nilai yang hasil konversi yang umumnya kita gunakan ya. Ini penyetaraan konvensi antara satu satuan sudut ke satuan sudut yang lainnya. Nah, ini misalnya, ini juga, kalau konversi satuan sudut untuk rho terhadap derajat ini umumnya sering digunakan ya dalam perhitungan proyeksi peta ya. Jadi mungkin ini sudah harus mulai dicatat ya. Berapa sih nilai rho? Nah, nilai rho itu setara dengan 57,295,779 derajat ya. Kemudian kalau dalam satuan menit itu setara dengan 3.437,7467 menit, dan kalau dalam satuan detik itu nilainya 206.264,8 detik. Jadi nilai-nilai konstanta ini harus nilai konstanta rho terhadap satuan derajat, menit, dan detik satuan heksadesimal ini harus Anda catat ya, atau Anda harus ingat. Jadi nggak perlu kita menghitung-hitung lagi ya. Jadi ini adalah yang sering diaplikasikan sih di proyeksi peta. Nanti Anda ketika proyeksi peta pasti akan menjumpai konstanta rho ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Sebelum kita lanjut. Oke, silakan. Ada? Oke, taruh. Suara saya terdengar nggak, Pak? Oke, terdengar tapi kecil. Coba saya setting dulu. Tes, dengar, Pak? Ya, sementara terdengar tapi kecil, tapi apa-apa, silakan. Ini kedengaran ya, taruh ya? Sudah masuk dari tadi, cuman belum di-accept, Pak. Siapa? Teman-teman ya? Nggak apa-apa, teman-teman sudah telat lebih dari 15 menit, jadi saya nggak approve ya.
Nggak Udah apa-apa. Pak, mereka dari tadi udah emang udah cuman nggak di accept. Oh, sebenarnya saya sudah nge-save terus nih setelah Terutama Adha tadi. Adha ya. Ya Adha sudah dari tadi, Mulyani juga. Oh iya. Oke, disuruh untuk join lagi ya, mungkin ya. Silakan taruh teman-teman terus join lagi ya. Jadi saya nanti membuka peluang untuk accept yang terakhir ya. Ini Amira sama Oke, yang berikutnya adalah sudut arah dan kuadran. Satuan arah dalam ilmu ukur tanah, survei terestris, tidak sama dengan satuan arah dalam ilmu ukur sudut. Nah, ini yang harus rekan-rekan perhatikan ya. Jadi, satuan sudut dalam ilmu ukur tanah itu beda dengan satuan sudut dalam ilmu sudut atau geometri ya. Dalam ilmu ukur sudut dimulai dari arah timur sumbu X positif. Berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi kalau dalam ilmu ukur sudut atau goniometri, itu mulai 0 derajatnya itu dari arah timur. Ini ada, saya coba approve ya. Oke. Nolnya itu dari arah timur, dan dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian dalam penentuan kuadrannya, itu kuadran pertama itu di sini ya, kemudian kuadran 2, 3, dan 4. Beda dalam ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah 0 derajatnya itu sejajar sumbu Y atau arah utara ya, dan dia bergerak searah jarum jam. Sehingga kuadran yang satu sama memang, seperti ilmu ukur sudut, dia berada di sebelah antara utara ke timur. Kemudian kuadran 2 berada di antara timur ke selatan, kuadran 3 berada di antara selatan dan barat, dan kuadran 4 berada di antara barat ke utara. Jadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, inilah yang nanti akan kita jadikan kunci dalam perhitungan-perhitungan azimut selanjutnya. Dalam ilmu ukur tanah, sudut arah dinamakan pula sudut jurusan atau azimut. Berkaitan dengan peralatan ukur tanah yang menggunakan kompas sebagai penunjuk arah dikenal pula azimut kompas atau azimut bosol, dan ada pula yang disebut dengan istilah bearing. Nah, untuk ilmu ukur sudut mungkin kita sedikit hiraukan dulu ya, kita akan fokus ke ilmu ukur tanah. Pada ilmu ukur tanah, urutan kuadran searah putaran jarum jam. Sehingga jika sumbu X itu positif, jadi sumbu X positif itu adalah ke kanan ya, dan sumbu Y positif, sumbu Y positif itu ke atas, ya, maka dia berada pada kuadran 1. Kemudian jika sumbu X positif, berarti ke kanan ya, dari 0 di pusat lingkaran ya, kemudian sumbu Y-nya itu negatif atau ke bawah, maka dia berada di kuadran 2. Kemudian jika sumbu X-nya itu negatif atau di sebelah kiri dari pusat lingkaran, kemudian Y-nya itu negatif, berada di bawah dari pusat lingkaran, maka dia berada di kuadran 3. Ini ya. Kemudian kalau dia sumbu X-nya negatif, berada di sebelah kiri dari pusat lingkaran, dan Y-nya positif, berada di sebelah atas dari pusat lingkaran, dia berada di kuadran 4. Nah, begitu juga, ini berlaku untuk nilai sin azimut atau sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Kalau dia kuadran 1, sin alfa, cos alfa, dan tan alfa itu semuanya bernilai positif ya. Kemudian kalau untuk di kuadran kedua, hanya sin alfa saja yang nilainya positif. Kalau di kuadran 3, nilai tan alfa saja yang bernilai positif, dan di kuadran 4 hanya cos alfa saja yang nilainya positif.
Wah, ini terakhir ya saya admisi ya. Karena cukup mengganggu ya kalau perkuliahan online seperti ini. Mahasiswa kita mengakomodasi mahasiswa yang telat. Oke, saya kira cukup ya. Kalau masalah teknis itu harusnya bisa diselesaikan kalau on time ya. Kalau saya lihat tadi jam 8 hanya 3 orang saja yang on time ya, jam 8.40 tadi. Nah, terakhir sudah saya accept. Selanjutnya saya mungkin tidak mau. Kemudian untuk konversi satuan jarak saya kira sudah nggak menjadi masalah ya. Konversi dari satu satuan ke satuan yang lainnya, misalnya dari kilometer, hektometer, kemudian meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Begitu juga untuk kebalikannya. Kita akan belajar tentang matematika dalam ukur tanah ya. Nah, konsep sederhana, konsep awal yang harus Anda ingat adalah konsep dalam trigonometri. Seperti sin alfa. Misalnya akan kita ketahui berapa sih sudut alfa, sin alfa di sini. Nah, sin alfa adalah sisi depan dibagi sisi miring atau A bagi B. Cos alfa juga sama ya, saya kira teman-teman tahu ya. Cos alfa adalah sisi samping C dibagi sisi miring B. Kemudian tan alfa itu adalah sisi depan A dibagi sisi samping atau C. Kemudian untuk mendapatkan kosek alfa itu adalah 1 per sin alfa atau B per A ya, kebalikannya ya. Kemudian kalau sek alfa itu diperoleh dari kebalikannya dari cos alfa ya, atau 1 per cos alfa atau B per C. Dan kotangen alfa itu diperoleh dari kebalikannya dari tan alfa atau 1 per tan alfa yang nilainya itu sama dengan C bagi A. Nah, konsep dasar dalam trigonometri ini ya harusnya Anda ingat. Jadi ini akan dalam 3 tahun itu konsep ini akan digunakan dalam pengukuran survei pada khususnya. Oke, saya mau tanya nih. Gloria, sudah ada Gloria? Halo Gloria, ada nggak? Ada ya. Netita. Netita, halo Netita. Halo Netita. Oh, udah nggak ada suaranya ya. Dolly. Halo Dolly. Dolly ini udah telat tapi nggak ada suara ini. Oh, ya Pak, okay. saya Pak. Oke, silakan Dolly. Oke, sin alfa berapa nilainya? Halo Dolly. Halo Dolly. Lain kali jangan telat ya, biar bisa ngikuti perkuliahan ya. Nanda Rahma. Ya. Halo, Nanda Rahma. Iya, Pak. Oke, silakan coba ya. Nah, coba untuk ini, cos alfa. Sin alfa berapa sin alfa? Sin 4/3, Bunda. 4/3. Rumus sin itu gimana sih?
Nggak tahu? Maaf Pak, tadi saya telat. Nah, makanya jangan telat ya. Iya Pak. Oke. Rianda. Oke, Rianda, coba Rianda. Sin Alpha, Rianda. Nggak tahu saya, Pak. Nggak tahu semua ini. Ya. Kamu telat nggak? Enggak, Pak. Nah, kamu nggak memperhatikan berarti ya? Perhatikan tadi, Pak. Perhatikan tadi, Pak. Terus berapa? Coba rumusin masa lupa sih? Rumus. Bingung ya? Kasirian. Halo Kasirian. Wah, harusnya yang telat-telat nih saya nggak usah approve ya. Karena kasihan saya ngomong panjang lebar tapi kalian pada nggak dengerin ini. Oke, Kasirian mana Kasirian? Halo Kasirian. Ya, Pak. Kasirian. Nggak respon juga. Oke, saya Serino. Halo Serino. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Gimana Serino? Coba Serino. Sin alpha ini nilainya berapa jadinya? Masih kurang paham materi tadi Pak. Ya. Coba lihat dulu, baca dulu. Bentar Pak. Ini kan ulang lagi di SMA. Karena nanti survei ada perhitungan dari turunannya ini, makanya kita harus paham dulu yang ini. Jadi baca dulu Serino. Ya Pak. Oke, untuk dapatkan sin alpha gimana? Serino, dibaca aja. Sisi depan dibagi sisi miring Pak. Oke, untuk cos alpha? Untuk cos alpha sisi samping dibagi sisi miring. Nah, kemudian untuk tan alpha? Tan alpha sisi depan dibagi sisi samping Pak. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Berarti sin alpha gimana tadi persamaannya? Oh, Saya buka lagi, dibaca lagi. sisi depan dibagi sisi miring Pak. Oke, berarti ini berapa nilainya? 4/3 Pak. 4/3. Depan loh, depan. Alpha, tahu kan alpanya mana? Alpanya kan ini nih. Ya Pak. Depannya alpha ini mana? Ini perlu pelajaran SMA loh. Mungkin malah bahkan SMP malah. Coba 3 saya Pak tanya. depannya Pak. Oke, 3. Kemudian kalau sin itu depan dibagi apa? Depan. Oke, saya buka lagi rumusnya. Baca dulu. Sisi depan dibagi sisi miring Pak. Nah, depan bagi miring. Oke, di sini miringnya berapa nilainya? Masih belum ada Pak. Nah, berarti untuk dapat itu gimana caranya? Cari sisi miring. Oh, ini Pitagoras sederhana. Ini SD sudah dipelajari. Ini di SD. Ketahui jarak. Pitagoras Pak. Nah, betul. Berapa berarti? Di SD sudah dipelajari ini.
Gimana rumus Pitagoras gimana ini? SD kan, SD kelas 4 kan itu Pitagoras. Gimana Apa? coba? Untuk menghitung Pitagoras gimana? Hmm, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, Pak. Nah, udah. Kemudian gimana? Jadi hasilnya berapa? Oke. Mungkin agak lama ya. Jadi saya berikan tugas saja untuk kelas A dan B. Ini karena saya mengambil beberapa sampel dan masih ada yang belum tahu bisa menjawab. Jadi ini sebenarnya di RPS itu nggak ada tugas untuk ini ya, untuk yang matematika dalam ukuran ini nggak ada. Tapi saya memberikan tugas untuk kelas A dan B ya, karena yang pertama tadi banyak yang telat ya, yang kedua ternyata banyak yang nggak bisa. Ini pembelajaran awal sih. Jadi dengan tugas harapannya teman-teman coba ngitung ya, bukan dari saya semua ya pembelajarannya ya. Jadi silakan Anda kerjakan untuk yang halaman 19 ya. Halaman 19. Dan nanti dikumpulkan di learning ya. Saya buka learning untuk tugas tambahan untuk kelas A dan B. Jadi sampai jam 5 nanti Anda harus sudah ngumpulin yang perhitungan ini. Matematika umur tanah halaman 19. Nah, dan buatlah ringkasan juga sampai dengan yang halaman berapa ini? Halaman 32. Nah, jadi kenapa saya tidak melanjutkan lagi yang setelah ini, karena Anda harus tahu nih yang materi matematika dalam ukur tanah ini yang penting. Nah, kemudian nanti silakan Anda buat ringkasan. Pengerjaannya ditulis tangan ya, tulis tangan dan cantumkan ada namanya. Dan saya tunggu hari ini jam 5 sore. Ya, kalau misalnya saya menjelaskan satu persatu di sini, saya kan kayak sia-sia ya, karena ini harus dipelajari dulu. Anda harus punya pemahaman dulu ya. Baik, kita agak skip masuk ke macam-macam azimut, kompas, dan bearing ya. Di sini azimut adalah sudut arah utara yang dimulai dari arah utara berputar searah putaran jarum jam. Arah utara yang sebenarnya adalah kutub utara bola bumi atau arah meridian. Aturan membaca azimut kompas pada surveyor kompas adalah pada angka yang ditunjukkan oleh ujung jarum utara jarum magnet. Nah, tapi sekarang kita sudah mulai meninggalkan kompas ini ya, kompas geologi ini ya, karena cukup mahal ya. Dulu itu saya di lab itu ada ya, satu kompas geologi, mereknya apa ya, Brompton kalau nggak salah ya. Itu harganya sekitaran 3 juta, 4 juta. Dan sekarang dan seiring perkembangan teknologi menggunakan kompas yang dari smartphone, saya kira sudah cukup baik ya, meskipun orientasi arah utaranya tergantung dari kemampuan giro di setiap smartphone ya. Kadang kompas yang ditunjukkan pada iPhone dan Android dengan berbagai versinya itu kadang sering berbeda. Tapi setidaknya pendekatan dari arah utara sudah dapat kita temukan dari menggunakan smartphone. Kemudian dalam istilah sudut horizontal, selain azimut ada juga sudut bearing. Sudut bearing adalah sudut horizontal yang dimulai dari arah utara atau selatan magnetik bergerak searah atau berlawanan arah jarum jam sampai ke arah yang bersangkutan, maksimal di arah timur atau barat. Nah, ini yang harus rekan-rekan perhatikan. Jadi, azimut itu pasti merupakan bearing, tapi bearing belum tentu merupakan azimut. Dua-duanya, baik itu azimut dan bearing, itu
sama-sama merupakan bagian dari sudut horizontal. Perbedaan utamanya atau yang paling mendasar adalah kalau azimut itu adalah sudut yang bergerak dari 0 derajat arah utara bergerak searah jarum jam. Itu azimut. Tapi kalau bearing itu adalah sudut horizontal yang dia bergerak bisa dari 0 derajat arah utara, bisa juga dari 0 derajat arah selatan, yang dia bisa bergerak searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ada 4 macam azimut yang biasa dikenal ya. Jadi, umumnya kita menggunakan azimut utara dan timur, azimut utara timur ya, atau azimut timur. Pembacaan azimut timur adalah apabila pembagian skala pembacaannya pada lingkaran datar, membesarnya pembagian angkanya dimulai dari kanan ke kiri, di mana besar azimut dihitung dari utara magnet searah putaran jarum jam ke arah bidikan 0. Ada juga jenis-jenis azimut yang lain, tapi yang umumnya kita gunakan adalah azimut utara timur. Jadi ini tidak perlu saya sampaikan. Nah, ini adalah macam-macam azimut kompas dan bearing. Pada penentuan posisi suatu titik lapangan secara hitungan selalu diperlukan azimut utara timur. Nah, ini ya, kenapa tadi saya jelaskan bahwa yang umum kita gunakan adalah azimut utara timur ya, karena kita orientasinya 0 derajat arah utara bergerak searah jarum jam, yaitu ke arah timur ya. Konversi azimut lain ke azimut utara timur itu dapat dilihat dari representasi berikut. Misalnya azimut lain adalah 180 derajat kurangi sekian derajat azimut selatan ke timur, itu nilainya adalah azimut utara timur. Kemudian sekian derajat azimut selatan ke barat dikurangi 180 derajat, itu ketemunya adalah azimut utara timur. Dan 360 derajat kurangi sekian derajat azimut utara ke barat, itu nilainya adalah azimut utara timur. Tapi kita lingkupnya fokus ke azimut utara timur yang sering kita gunakan dalam pengaplikasiannya sehari-hari. Oke, ini adalah besarnya bearing maksimum 90 derajat, maka macam azimut kompas menjadi seperti berikut. Berikut adalah konversi dari bearing ke azimut dan sebaliknya. Jadi sekali lagi, azimut itu merupakan bearing, tapi bearing itu belum tentu dia merupakan azimut. Kita coba ingin melakukan konversi dari sudut bearing U X derajat T. Maksudnya adalah bearing yang dinilai dari orientasi mulainya itu utara ke arah timur sebesar X derajat. Nah, jadi ini ya. Berapa besar bearing yang dimulai dari orientasi utara bergerak ke arah timur? Besarnya bearing ini sebesar X derajat, itu nilainya sama dengan X derajat azimut utara ke timur. Kemudian, jika bearingnya dari selatan ke timur, ya, berapa besarnya azimutnya? Nah, besarnya azimutnya sama dengan yang diketahui kan azimut, bearing dari selatan ke timur sebesar ST ya, ST derajat ya. Katakanlah di sini 30 derajat. Sementara azimut utara ke timur, yaitu azimut yang orientasinya dari arah utara bergerak searah jarum jam atau ke arah timur, yang mana ketika dari utara ke selatan, itu nilainya itu adalah 180 derajat. Kalau di sini diketahui 180 derajat, berarti berapa besarnya derajat dari U ke titik ini? Kalau diketahui besarnya arah bearingnya adalah sebesar ST ini. Berarti azimut U sampai ke di sini itu sama dengan 180 derajat, yaitu setengah lingkaran, dikurangi dengan ST yang ada di sini. Nah, ini adalah konversi-konversi yang lain. Mungkin saya mencontohkan 2 lagi ya, misalnya di sini. Satu aja di sini ya.
UB. Berarti berapa azimut yang terbentuk jika kita ingin mencari nilai azimut dari bearing utara ke barat. Nah, ini diketahui UB-nya kan di sini sekian derajat. Sementara azimutnya itu adalah dari arah 0 derajat utara bergerak searah jarum jam. Jadi ini kalau sampai ke sini 90 derajat. Sampai ke sini 180 derajat. Sampai ke barat atau ke sini dia 270 derajat. Sampai ke utara lagi dia 360 derajat. Dari dalam satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Berarti berapa azimut yang terbentuk dari utara sampai ke titik ini, UB ini, maka 360 derajat satu lingkaran penuh dikurangi nilai derajat UB. Nah, ketemunya ini. Nah, ini juga berlaku ketika kita ingin melakukan konversi dari azimut ke bearing. Kemudian dalam menentukan azimut kompas dan bearing, penentuan arah utara bumi, maka kita akan sering menjumpai yang istilah inklinasi. Inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh bidang datar dan jarum magnet. Sedangkan deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah utara bumi dengan arah utara magnet. Oleh karena itu, untuk mengetahui deklinasi di suatu wilayah, perlu melihat pada peta topografi yang biasanya selalu ditulis di bagian bawah lembar peta. Jadi, dalam melakukan penyajian informasi geospasial dalam bentuk peta, kita juga perlu memperhatikan adanya deklinasi, yaitu perbedaan arah utara antara utara bumi dengan arah utara magnet, yang dia pasti akan didapatkan informasi berapa besar deklinasi. Kalau misalnya Anda pernah melihat peta RBI atau rupa bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial, dalam setiap peta yang dikeluarkan oleh BIG itu di peta RBI-nya ada informasi deklinasinya. Jadi supaya kita bisa lihat berapa sih besar deklinasi antara arah utara bumi yang digambarkan dengan grid-grid pada peta dengan arah utara magnet. Jadi sudutnya itu akan kelihatan. Jadi deklinasi itu adalah sudut selisih antara utara bumi dengan utara magnet. Kalau inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh bidang datar dan jarum magnet. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi untuk perhitungan secara matematis ini silakan Anda kerjakan ya sebagai tugas hari ini. Dan besok di praktikum juga nanti kita akan mencoba melakukan perhitungan. Jadi untuk tugasnya saya jelaskan lagi bahwa Anda harus melakukan penyelesaian soal nomor halaman 19 yang ada di learning dan membuat ringkasan yang matematika dalam ilmu ukur tanah ini ya, dari halaman 18 sampai dengan berapa ini? 23. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak Pak, tadi saya ingin bertanya, cuman Bapak sudah tulis semua. Terima kasih Pak. Kok nggak dengar ya suaranya ya? Taruh suaranya kecil taruh. Saya juga nggak tahu kenapa kecil. Oke, apa-apa. Berarti, Bapak silakan. Enggak Pak, sudah Pak. Tadi Bapak sudah Oh, udah. ulangin. Oke, saya ketik di chat ya tugasnya ya. Oke, sudah saya kirim di chat.
di survei juga nanti saya sampaikan ya. Mungkin itu saja, saya stop recording aja.